Viral, bukan direbut, tapi dijemput. Kisah istri pertama berburu madu selama 3 tahun untuk kado ulang tahun suami. Bayangkan jika suatu hari ada seorang istri yang justru sibuk mencarikan pasangan baru untuk suaminya. Bukan sehari atau seminggu, melainkan selama 3 tahun. Bahkan ketika pernikahan itu akhirnya terlaksana, sang istri pertama hadir langsung di pelaminan dan memberikan restunya di depan banyak orang. Kisah inilah yang sedang ramai diperbincangkan publik setelah sebuah video pernikahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria duduk di pelaminan didampingi oleh 2 perempuan. Pemandangan yang tidak biasa itu langsung menarik perhatian warganet. Pria tersebut diketahui bernama Kiai Dede Nadif Ar-Rasyid, pimpinan sebuah pondok pesantren di Kuningan. Di sampingnya duduk sang istri pertama, Wida, dan istri keduanya yang bernama Syifa Sri Wahyuni. Namun, yang membuat publik semakin penasaran bukan hanya karena keduanya hadir bersama di pelaminan. Yang lebih mengejutkan, muncul narasi bahwa pernikahan itu merupakan hadiah ulang tahun dari sang istri pertama untuk suaminya. Narasi itulah yang kemudian membuat video ini menyebar luas dan mengundang berbagai reaksi. Nada widi, nada doa, utaminati umi, mugia abi nega widi bade ngajalankeun akad pertikahan sareng dirohongkeun dirojong ku doana. Mugia atuh akad pertikahan ieu dipaparinan kagengseran sareng kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng mungkin dina ngambah rumah tangga abi umi sareng calon istri anu enggal. Mugia sapaposna aya dina rahmatna Allah, padalna Allah, pitulungna Allah. Amin. Sitata asal tageman adalah bin kahalan bintu tatwijaha wa nikahaha bimahril mazkur halan. Di tengah perdebatan yang muncul, terungkap sebuah cerita yang ternyata jauh lebih panjang dari yang dibayangkan banyak orang. Menurut keterangan dari pihak pesantren, keinginan untuk mencarikan pendamping bagi sang suami bukanlah keputusan yang muncul secara mendadak. Justru ide tersebut disebut berasal dari istri pertama sendiri. Bahkan, proses pencariannya berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Selama periode itu, Wida dikabarkan berusaha mencari sosok yang dianggap cocok untuk mendampingi suaminya. Pencarian tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan sekitar, tetapi juga hingga ke beberapa daerah lain di Jawa Barat. Mulai dari Tasikmalaya, Ciamis, hingga Cikijing disebut pernah menjadi lokasi pencarian calon yang dianggap sesuai. Namun perjalanan itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali pencarian dilakukan, tetapi belum menemukan sosok yang dirasa tepat. Hingga akhirnya pilihan mengarah kepada Syifa Sri Wahyuni, seorang alumni santri yang pernah menimba ilmu di pesantren yang dipimpin Kiai Dede. Karena berasal dari lingkungan yang sudah saling mengenal, pihak pesantren menyebut adanya kesamaan visi dan pemahaman menjadi salah satu alasan mengapa keputusan tersebut akhirnya diambil. Momen yang paling banyak dibicarakan publik terjadi saat prosesi pernikahan berlangsung. Dalam sejumlah video yang beredar, Wida terlihat duduk berdampingan dengan istri kedua di pelaminan. Ia bahkan memberikan restu secara langsung dan menyampaikan doa-doa terbaik bagi keluarga yang baru terbentuk. Abi anu soleh, anu ganteng, anu janten panutan umi sareng putra-putra umi, anu janten guru jasmani ruhani umi sareng putra-putri umi. Dina danget ayeuna, dina waktos ayeuna, mangga umi sareng putra-putri umi sejak widi ngawidian abi kanggo nikah deui ka istri anu namina Syifa Sri Wahyuni binti Bapa Marlin. Sebagai bentuk rasa syukur umi ka abi anu parantos ngabingbing umi lahir sinareng batin, anu tos ngenalkeun umi kadap Allah anu maha ngatur makhlukna. Nu kadua umi sejak di ayeuna bulan lahir abi nyaeta kahiji sejak syukuran, kadua ayeuna sejak non sebagai kado ulang tahun anu spesial kanggo abi anu lahir di bulan Juni
tahun 8 genap, bulan genap, tahun 8 genap, Umi lahir tanggal genap. Alhamdulillah, kenging di paweding ge, Masya Allah, MUA impian. Kenging nanti tanggal genep, bulan genep 2002 genep tanpa disengajanya. Sebagai kado ulang tahun pernikahan Abi sareng Umi anu tos rumah tanggi salami genep belas tahun. Anu waktu nikah teh tahun 2010. Alhamdulillah kenging calon lagi ternyata lahir di tanggal genep belas bulan 10 2000 genep. Angka genep teh ternyata maskot kanggo pernikahan Abi sareng Umi, sareng pernikahan Abi sareng Neng. Mudah-mudahan ngajantenkeun totonden kemuliaan kapayuna kanggo urang sadaya. Amin. Sareng mudah-mudahan Abi nutus ngabimbing Umi, nutus janten guru Umi. Kuasilah Umi ayeuna masihan kado spesial kanggo Abi teh. Ngajantenkeun Umi ti golongan jalmi-jalmi anu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sareng ngajantenkeun Umi ti golongan jalmi anu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sareng ngajadikeun Umi ti golongan jalmi-jalmi anu man atallaha biqalbin salim. Bagi sebagian orang, pemandangan itu dianggap sebagai bentuk ketulusan yang luar biasa. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang masih layak untuk didiskusikan lebih jauh. Pihak pesantren sendiri menjelaskan bahwa keputusan tersebut dikaitkan dengan upaya mendukung aktivitas pendidikan dan dakwah yang dijalankan di lingkungan pesantren. Mereka juga menegaskan bahwa prosesnya berlangsung atas dasar kesepakatan keluarga tanpa adanya unsur paksaan. Meski begitu, seperti yang sering terjadi di era media sosial, satu peristiwa bisa melahirkan banyak sudut pandang berbeda. Ada yang mengaku kagum dengan sikap istri pertama, ada yang penasaran dengan cerita di baliknya. Namun ada juga yang menyampaikan kritik terhadap narasi yang berkembang di ruang publik, dan mungkin disitulah letak alasan mengapa kisah ini begitu viral. Bukan semata soal pernikahannya, melainkan karena cerita ini menghadirkan pertanyaan yang membuat banyak orang berpikir tentang keluarga, pilihan hidup, pengorbanan, dan cara setiap orang memaknai kebahagiaan. Sementara perdebatan masih terus berlangsung di media sosial, satu hal yang pasti, kisah dari Kuningan ini berhasil menyita perhatian publik dan menjadi salah satu cerita yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah ini bentuk ketulusan yang luar biasa? Atau justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.